Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Zaki Rabbani dari kelas 11 Medikal. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang apa yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun ini terjadi banyak sekali perang. Di antaranya ada perang Buat, perang Waddan, perang Usyairah, perang Qorqoratul Qadri, dan perang Badar pertama. Namun sayang, di setiap peperangan itu tidak ada yang mencapai klimaksnya. Karena apa? Karena Rasulullah ketika ingin menyerbu kafilah dagang Quraisy, Rasulullah tidak bertemu dengan apa yang dia cari. Terus di tahun ini juga dapat perang dengan Bani Qainuqa, perang Sawik, dan perang Badar pertama. Oke, sedikit penjelasan tentang perang dengan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa adalah kaum Yahudi Madinah yang melanggar perjanjian dengan Rasulullah serta menunjukkan permusuhan terhadap umat Islam. Oleh karena itu, Rasulullah mengepung mereka selama 15 malam hingga membuat mereka takut serta menyerah. Maka dengan hal itu, mereka Bani Qainuqa meminta kepada Rasul agar meninggalkan mereka dengan cara mengambil seluruh harta rampasan mereka. Tentu saja Rasul menerimanya. Lantas Rasul langsung mengusir mereka bersama keluarganya dari Madinah serta mengambil harta rampasan perang yang Rasul peroleh dari Bani Qainuqa. Belum genap setahun mereka semuanya mati, tidak tersisa. Oke, kita lanjut ke perang Badar yang kubro. Jadi perang Badar kubro adalah perang yang dengan perang itu Allah muliakan Islam. Allah meninggikan panji-panji Islam, membongkar kesyirikan hingga akar-akarnya. Penyebabnya adalah Rasul ingin menyerang kafilah dagang Quraisy yang baru balik dari Syam bersama 313 laki-laki yang menyertai Rasul. Lantas kaum kafir Quraisy mengetahui hal tersebut. Mereka mengirim tentara sebanyak 950 pasukan untuk menyerbu kaum muslimin serta melindungi kafilah dagang mereka. Lantas Allah menguatkan kaum pasukan muslimin dengan pasukan tentara malaikat hingga kaum kafir Quraisy lari ketakutan, dan dengan itu kaum muslimin berhasil membunuh dan menawan pasukan kafir Quraisy. Di pihak kafir Quraisy ada sebanyak 70 orang yang dibunuh oleh kaum muslimin dan 70 orang yang ditawan oleh pasukan Rasulullah. Serta ada 14 orang di pihak muslimin yang meninggal mati syahid. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Kemudian Rasulullah mengubur semua tentara yang meninggal baik dari kalangan kafir Quraisy maupun dari kalangan umat muslim. Setelah itu Rasul kembali ke Madinah dan disambut dengan nyanyian yang kita kenal di zaman sekarang, yaitu Tola'al Badru Alaina, yang berarti telah datang purnama di atas kita. Oke, ada salah satu cerita yang menarik di dalam perang Badar ini, yaitu ketika Rasul ingin melihat-lihat pasukannya, dia tanpa sengaja memukul perut dari salah seorang pasukan yang keluar dari barisan. Pria itu bernama Sawat bin Gozia. Nah, karena hal itu si pria itu tidak menerima. Lantas dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang dibangkitkan dengan membawa kebenaran dan menegakkan keadilan. Maka aku tidak terima dengan hal ini. Aku ingin menuntut balasan darimu." Maka Rasulullah pun dengan sigap langsung menyingkapkan perutnya. Dia bersabda kepada pria tersebut, "Oke, kalau memang begitu maumu, cepat balas apa yang sudah aku perbuat denganmu." Lalu pria itu dengan cepat memeluk Rasulullah dan menciumi perut Rasulullah. Lalu melihat hal itu, Rasul berkata kepada pria itu, "Mengapa kau melakukan hal demikian?" Terus pria tersebut menjawab, "Aku ingin melakukan hal tersebut agar ketika kelak aku
sebelum aku mati, aku bisa bersentuhan kulit dengan kulitmu. Lalu Rasulullah pun mendoakan kepada pria tersebut agar diberi keberkahan dan kebaikan di sepanjang hidupnya. Lalu, berbicara tentang masalah tawanan yang ditawan oleh Rasulullah dari pihak kaum kafir Quraisy. Ada perbedaan pendapat dari para sahabat, di antaranya sahabat Umar yang mengusulkan kepada Rasulullah agar para tawanan tersebut dibunuh saja. Namun tidak dengan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar menyarankan agar setiap tawanan tersebut diberi harga tebusan untuk melepas satu tawanan tersebut. Maka Rasulullah pun mengikuti idenya Abu Bakar yang dirasa cukup bagus dalam membangun kekuatan umat Islam yang didukung dari perekonomian kaum kafir Quraisy. Rasulullah membuka harga dari 1.000 hingga 4.000 dirham. Lalu, bagaimana dengan orang yang miskin atau yang tidak punya uang? Maka Rasul mengusulkan agar mereka mengajarkan kepada anak-anak Madinah tentang baca dan tulis agar semakin berkembang kemampuan membaca dan menulis di Madinah, agar tidak tertinggal dari negara-negara lain. Terus di tahun kedua Hijriah ini juga ada peristiwa yang tak kalah menarik. Di antaranya perpindahan kiblat yang selama 16 bulan kaum muslimin berkiblat ke Baitul Maqdis, dan pada tahun tersebut dipindah ke Baitullah Mekah Al-Mukarramah yang kita kenal sekarang dengan Masjidil Haram. Makanya ketika sekarang di Madinah ada yang dikenal dengan Masjid Qiblatain, yaitu masjid yang memiliki dua kiblat. Kiblat yang lurus ke Baitul Maqdis dan sebaliknya menuju ke Baitullah. Terus di tahun ini juga Allah mewajibkan kepada umat muslim agar berpuasa Ramadan di bulan Sya'ban, yang dengan tujuan itu agar kaum muslimin bisa merasakan tidak enaknya menahan lapar dan haus, agar semakin haus jiwanya akan kebaikan, bisa semakin meningkatkan akhlaknya, serta berkewajiban membayar zakat. Di tahun ini juga Allah mewajibkan zakat fitrah kepada kaum miskin dan duafa, karena dengan itu agar kita bisa membantu sesama saudara kita yang membutuhkan. Karena juga rasa kasihan kita kepada kaum miskin dan duafa yang kekurangan uang serta rezeki yang mereka dapat. Di tahun ini juga dianjurkannya membayar zakat mal kepada 8 golongan, diantaranya kaum fakir, kaum miskin, rikob, budak, gorimin, orang yang terkena utang, ambil zakat, fisabilillah, ibnu sabil.